Hai sob, jumpa lagi. Di video kemarin kita sudah membahas beberapa omnichannel shop, baik dari fiturnya, menunya, dan juga kegunaannya, serta manfaat untuk para seller dalam mengoperasikan toko. Kali ini kita akan membahas perbandingan sob. Perbandingan apa itu? Jadi di omnichannel itu ada paket yang gratis dan juga ada yang berbayar sob. Nah, kita mau coba membandingkan apakah paket yang berbayar itu sama dengan satu omnichannel dengan omnichannel yang lainnya, atau memiliki perbedaan dan mana yang lebih unggul dan efisien. Yuk langsung aja kita bahas. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya, Cak Ahar. Di video kali ini kita akan membahas paket yang ada di omnichannel. Maksudnya paket apa? Paket barang? Oh enggak. Di sini yang saya maksud paket berbayar sob, paket berbayar bulanan. Nah, jadi sob, ternyata omnichannel itu memiliki paket berbayar sob. Memang sih ada yang gratis, tapi banyak yang memiliki paket berbayar. Nah, paket berbayar ini bermacam-macam dan berbeda-beda, mulai dari yang termurah sampai yang termahal, tergantung kebutuhan dan fitur yang bisa digunakan. Nah, semakin mahal harga paket tersebut, maka akan semakin banyak fitur di omnichannel tersebut yang bisa kita gunakan. Semakin murah otomatis semakin terbatas. Tidak hanya kepada fitur yang bisa digunakan atau tidak sob, ada memang fitur yang memiliki kapasitas volume. Contoh misalkan jumlah pesanan. Jumlah pesanan itu tergantung dengan paket harganya. Yang termurah otomatis dia bisa memproses pesanan lebih dikit. Nah, kita tidak terlalu jauh membahasnya, langsung saja nanti kita akan langsung membahas detail paket dan fitur yang bisa digunakan dari beberapa omnichannel. Yuk langsung kita masuk ke dalam paket-paket tersebut. Di sini sob, kita akan membahas paket omnichannel yang sudah pernah kita bahas. Apa saja itu? Yang pertama Big Seller, yang kedua Jenny, dan yang terakhir adalah Haitoko. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu Big Seller. Di Big Seller Shop ini memiliki 5 paket, 1 paket gratis dan 4 paket berbayar. Nah, 4 paket berbayar ini diberi nama paket basic, silver, gold, dan platinum. Harganya variatif, mulai dari 450.000 per bulan, 1.125.000 per bulan, 1.800.000 per bulan, dan yang paling mahal di platinum 4.500.000 per bulan. Tentunya dengan berbedanya harga semakin naik, akan semakin beda fitur yang bisa digunakan. Nah, kita akan membahas dari paket yang pertama, yakni paket basic dulu, untuk kita bandingkan dengan omnichannel yang lain. Di paket basic ini sob, kamu bisa memproses 10.000 pesanan tiap bulan. Nah, kamu juga bisa mengintegrasikan jumlah toko sebanyak 12, itu dari berbagai marketplace. Jadi kalau misalkan kamu punya 5 toko di Shopee, 2 toko di Tokopedia, 3 toko di Lazada, nah kamu bisa gabungkan segalanya tadi masuk ke dalam integrasi. Yang penting total maksimalnya itu 12 toko. Terus kemudian kamu juga bisa memiliki jumlah sub akun maksimal 5. Nah, maksudnya apa jumlah sub akun? Nah, sudah dibahas di video sebelumnya bahwasanya jumlah sub akun digunakan untuk karyawan atau kamu atau partner kamu yang khusus masuk di dalam fitur-fitur tertentu. Contoh proses pesanan, pengelolaan gudang, seperti itu. Terus kemudian sinkronisasi stok tidak ada batasnya. Media center kamu bisa memiliki kapasitas penyimpanan 500 MB. Kemudian kamu juga bisa melakukan tampilkan terjadwal. Maksudnya tampilkan terjadwal ini apa? Jadi produkmu yang sudah masuk ke dalam draft, ketika mau kamu upload live di marketplace, itu bisa kamu atur secara jadwal. Jadi nggak harus langsung
ke live seperti itu. Nah, setiap hari kamu bisa memasukkan 500 produk per marketplace. Otomatis semakin banyak marketplace-nya, semakin banyak kapasitas tampilkan terjadwalnya. Terus kemudian pengelola penilaian. Pengelola penilaian ini adalah pengelolaan penilaian bintang. Jadi ketika buyer sudah menilai produkmu, nah kamu kan memberi penilaian ulang. Nah, kamu bisa mengelola itu di Bigseller itu setiap hari 100 penilaian per marketplace. Bukan per toko ya, ingat, bukan per toko. Jadi kalau misalkan tokomu di satu marketplace itu lebih banyak daripada yang lainnya, otomatis secara kapasitas pengelolaan penilaian itu lebih sedikit. Terus yang tidak bisa digunakan itu pengiriman wave. Apa pengiriman wave di sini? Pengiriman wave itu pengiriman bergelombang. Misal kamu setiap hari ada jumlah orderan yang banyak, 100, 200, bahkan sampai ribuan. Kamu kelompokkan, kamu gelombangkan. Jadi satu gelombang pertama itu memproses 100 pesanan. Gelombang kedua memproses 300 pesanan dan seterusnya. Terus kemudian selanjutnya template produk. Template produk ini digunakan untuk watermark biasanya sob. Nah, ini punya kapasitas 30 template produk. Terus jumlah hari penyimpanan batch label pengiriman. Ya, ini sebenarnya data untuk inventaris. Jadi untuk melihat history batch label pengiriman itu hanya bisa bertahan selama 28 hari. Nah, di paket Bigseller ini sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang bisa digunakan yang lainnya. Sobat seller coba klik semua fitur, nanti akan keluar semua. Ada banyak beberapa menu yang ada di sini itu sudah tergolong di bagian atas tadi sob. Misalnya media center. Nah, di atas ini sudah ada. Nah, ini ibaratnya itu versi lengkapnya. Sobat seller bisa cek sendiri. Ketika sobat seller menggunakan paket basic, itu paket apa saja atau fitur apa saja yang bisa digunakan oleh sobat seller. Ada pergudangan, pengelolaan pembelian, ada promosi, laporan, terus kemudian pengelolaan hak akses seperti jumlah sub akun, jumlah integrasi toko, terus integrasi API. Nah, seperti itu. Itu adalah paket basic atau paket yang paling murah di Bigseller. Sekarang kita akan masuk ke omnichannel selanjutnya, yakni Jenny. Apakah di Bigseller ini lebih rendah atau di Jenny itu lebih rendah? Kita nggak tahu, langsung aja kita lihat. Nah, dalam tampilan paket yang ada di Jenny ini sob, itu tampilannya lebih lengkap. Tadi kalau di Bigseller itu kan diringkas. Kita bisa mengetahui secara lengkap ketika kita klik semua fitur. Kalau di Jenny ini langsung ditampilkan keseluruhan sob. Dan ada perbedaannya. Di pojok kanan atas ini tertulis harga paket belum termasuk pajak 11%. Otomatis harga yang tertera di sini ditambah 11% untuk pajak. Contoh, 400 ditambah 11% berarti sekitar 44.000. Paket yang ada di Jenny ini kurang lebih sama dengan Bigseller. Maksudnya kurang lebih sama seperti apa? Jadi di Jenny ini memiliki 5 paket, di mana 1 paket gratis dan 4 paket berbayar. Sama halnya dengan yang ada di Bigseller sebelumnya, paketnya mulai dari yang terendah sampai termahal. Nah, untuk penamaannya di sini Jenny memberi nama paket terendahnya itu basic. Kemudian lanjut ke paket pro, paket bisnis, dan yang terakhir paket Jenny Plus. Nah, harganya berapa? Untuk yang paket basic itu di angka 400.000 per bulan atau 399.000. Kita genapkan 400.000 per bulan. Kemudian di paket selanjutnya yakni paket pro itu 1.109 per bulan. Terus untuk paket bisnis 1.529.000 per bulan. Dan untuk paket Jenny Plus itu 3.489.000 per bulan. Tapi ingat, paket tersebut belum termasuk pajak 11% sob. Sama halnya dengan di Bigseller tadi. Yuk coba kita intip fasilitas atau fitur apa saja yang bisa digunakan di paket paling rendah. Oke, langsung saja kita masuk. Di awal kita sudah bisa melihat perbandingan yang sangat signifikan sob. Kalau di Bigseller tadi kita bisa memproses pesanan dalam sebulan itu 10.000. Lah, kalau di paket basic Jenny ini dalam 1 bulan kita hanya bisa memproses 3.000 pesanan.
Terus kemudian jumlah channel ini unlimited. Nah, adapun jumlah toko yang bisa diintegrasikan itu hanya 5 sob. Terus kemudian jumlah sub akun itu hanya 2. Kalau jumlah SKU-nya unlimited. Terus kemudian panduan one on one itu tidak ada. Layanan pelanggan VIP juga tidak ada. Integrasi API tidak ada. Layanan fulfillment atau pergudangan online itu tidak ada. Yang ada hanyalah Jenny Chat. Ternyata banyak juga fitur-fitur atau menu-menu di paket yang paling rendah di Jenny ini tidak bisa digunakan. Tapi selain itu, selain yang saya sebutkan tidak ada tadi, itu hampir keseluruhan ada di menu manajemen produk. Nah, sobat seller bisa langsung cek sendiri fitur-fitur atau menu-menu apa saja yang bisa digunakan. Dan ternyata kebanyakan di menunya itu bisa digunakan. Nah, ini ada di manajemen stok. Di manajemen stok ini, sobat seller tidak bisa menggunakan manajemen rak, terus kemudian kunci stok promosi, multi gudang, dan layanan fulfillment. Ini tidak tersedia di paket yang paling rendah. Terus kita lihat lagi apakah ada. Tidak ada. Berarti untuk paket Jenny yang paling murah itu memang kebanyakan banyak fitur-fitur yang belum bisa digunakan. Nah, keunggulan dan kekurangannya apa nanti akan kita bahas di akhir video. Oke, sekarang kita masuk ke paket di omnichannel selanjutnya, yakni Haitoko. Nah, ini agak berbeda sendiri sob. Jadi di Haitoko ini dia hanya memiliki 4 paket. Kalau sebelumnya di Jenny dan Big Seller itu kan memiliki 5 paket. Kalau ini hanya memiliki 4 paket. Di 4 paket ini 1 gratis dan 3 berbayar. Lah, untuk penamaannya hampir sama sedikit dengan yang ada di Jenny. Untuk yang mulai berbayar itu paket paling rendah disebut basic. Terus kemudian ada paket pro dan yang terakhir paket enterprise. Paket basic dihargai 1 bulan itu 259.000. Untuk paket pro-nya 660.000. Dan untuk paket enterprise-nya itu 1.600.000. Nah, untuk menu-menu yang ada di Haitoko ini itu lebih simpel dari Jenny dan Big Seller karena dia hanya menyantumkan menu-menu utama saja sob. Kalau di Jenny dan Big Seller tadi kan diperinci dari menu utama, terus kemudian ada sub menu selanjutnya. Lah, kalau di Haitoko ini lebih simpel, dia hanya mencantumkan menu-menu utama saja. Nah, langsung saja di paket yang paling rendah yakni basic itu apa saja yang bisa digunakan di Haitoko ini. Nah, yang pertama itu monthly order atau pesanan bulanan. Jadi tiap bulan sobat seller bisa memproses pesanan itu 3.000 pesanan, hampir sama dengan Jenny. Terus kemudian toko yang bisa diintegrasi atau number of shop itu terdapat 10 toko. Number of sub account yakni sub akun yang bisa kita masukkan ke dalam akun itu ada 10. Terus kemudian number of SKU unlimited, SKU tidak terbatas. Dan juga ini nih, ada yang menarik nih, Haitoko apps atau aplikasi baik bisa digunakan di Android dan iOS. Itu bisa digunakan. Terus kemudian Haitoko Chat. Haitoko Chat ini semacam satu media atau satu wadah omnichannel khusus untuk chat. Jadi beberapa toko di marketplace tadi bisa digabungkan dan bisa membalas chat dari berbagai marketplace tersebut. Terus mass public product cross marketplace. Nah, mengupload produk di luar marketplace yang berbeda itu bisa. Terus kemudian mengcopy produk atau salin produk. Terus kemudian product management, mass auto bin, order management. Nah, sobat seller bisa cek sendiri. Cak, saya agak kesulitan memahami bahasa Inggrisnya. Oh, tenang, di Haitoko bisa diganti sob. Nah, cara menggantinya itu klik ini, terus kemudian klik bendera Indonesia. Nah, kalau misalkan sobat seller kebingungan dalam memahaminya, itu sobat seller bisa cek di sini.
Terus kira-kira di paket yang paling rendah itu apa yang tidak bisa digunakan? Nah, di sini hanya ada dua. Yang pertama itu VIP service. VIP service itu apa? Layanan khusus untuk para pelanggan VIP berupa dukungan penuh melalui grup WhatsApp. Jadi secara tidak langsung kita akan dibimbing langsung dengan pengembang Haitoko dalam mengoperasikan omnichannel ini. Terus kemudian Open API, integrasi API untuk menghubungkan sistem Haitoko dengan website bisnis kamu sendiri. Jadi kalau misalkan kamu punya website bisnis sendiri, itu API-nya bisa diintegrasikan dengan Haitoko. Nih, kalau misalkan dengan bahasa Indonesia mungkin agak sedikit lebih paham. Itu tadi paket yang ada di Haitoko. Nah, sekarang coba kita bandingkan atau kita komparasikan dari satu omnichannel dengan omnichannel yang lain. Nah, kesimpulan dari perbandingan ini, yuk kita bahas sedikit demi sedikit. Yang pertama dari harga. Harga yang paling murah itu memang ada di Haitoko Sob. Dalam satu bulan di harga basic itu hanya 260.000. Nah, kalau di Jenny itu 400.000 belum pajak. Kalau di Big Seller 450.000. Mana yang lebih worth it? Semuanya punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Dengan membayar 250.000 atau 260.000, kamu bisa memproses 3.000 pesanan. Dan juga kamu bisa memproses atau mengintegrasikan 10 akun. Dengan membayar 400.000, kamu bisa memproses 3.000 pesanan, mengintegrasikan 5 toko, dan juga memasukkan 2 sub akun. Dengan 450.000, kamu bisa memproses 10.000 pesanan dan juga mengintegrasikan 12 toko dan juga bisa memasukkan 5 sub akun. Sebelum kamu memilih kira-kira omnichannel mana yang akan kamu gunakan, kamu harus mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi pakai fitur atau paket yang gratis terlebih dahulu untuk ketiganya Sob. Terus kemudian kira-kira mana yang cocok untuk dalam mengelola tokomu. Apakah dengan membayar sekian itu worth it? Ini Sob, kalau misalkan sobat seller itu dalam mengoperasikan toko itu sudah lancar, orderan rutin, terus kemudian riset produk rutin dan segala macam, menggunakan omnichannel itu adalah hal yang wajib. Dan saya tekankan Sob, dengan sobat seller mengeluarkan biaya seperti itu atau segitu, itu tidak ada apa-apanya dengan manfaat dan benefit yang sobat seller dapatkan. Sobat seller sudah bisa memangkas waktu operasional dan juga tenaga. Nah, kalau misalkan sobat seller tidak bisa memanfaatkan itu, ya saya rasa jangan menggunakan omnichannel dulu Sob. Tapi kalau misalkan sobat seller bisa memanfaatkan itu, menggunakan omnichannel adalah hal yang wajib. Itu tadi pembahasan mengenai perbandingan harga paket yang ada di omnichannel Sob. Saya tidak menyarankan sobat seller untuk menjurus di salah satu omnichannel. Pelajari semuanya, kira-kira mana omnichannel yang cocok untuk sobat seller. Sama-sama memiliki keunggulan, sama-sama memiliki kekurangan. Tinggal sobat seller kulik kira-kira yang sesuai dan cocok dengan toko sobat seller yang mana. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja. Jika video kali ini bermanfaat, silahkan share video ini ke sobat seller yang lainnya, agar sobat seller yang lainnya mengetahui informasi tentang video ini Sob. Dan jangan lupa klik like and subscribe untuk mengapresiasi kita sebagai konten kreator agar lebih semangat dalam membuat video. Dan terakhir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan informasi terupdate di channel Jagat Jualan. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam banjir orderan. See you.